Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Sehat, Pak. Alhamdulillah Baik, sehat. Pak. Ini aja Sehat, Pak. Oke, berarti dan susu tadi ya. Baiklah, di sini kita akan masuk ke dalam pembelajaran, yaitu menerapkan pembuatan desain berbasis gambar vektor. Jadi di sini langsung saya tampilkan PPT-nya. Oke, lihat anak-anak. Oke, sudah tampil? Udah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Pak, kok siswa Bapak ada yang dari luar angkasa, Pak? Oh, itu tuh dari planet Namek gitu. kami berdua pindahan. Ya, Kami siswa transfer, Pak. ya soalnya penduduk bumi jahat-jahat kan. Jadi Iya, baiklah Pak. langsung kita kembali ke materi kita, yaitu menerapkan pembuatan desain berbasis gambar vektor. Sebelumnya, ada yang tahu nggak anak-anak sekalian apa itu gambar vektor? Tahu, Yang Pak. ngubah-ngubah foto jadi anime, Pak. Itu bisa jadi. Baiklah, kita masuk pada KD dan KI kita pada hari ini. Yang pertama, KD pada KI pengetahuan, yaitu menerapkan pembuatan desain berbasis gambar vektor. Dan poin-poinnya memeriksa fungsi tool desain gambar berbasis vektor. Berikutnya mengkritisi fungsi tool desain gambar berbasis vektor. Dan berikutnya KD pada KI keterampilan. Yang pertama membuat desain berbasis gambar vektor, dan poinnya mensketsa desain gambar vektor, dan berikutnya mendesain produk gambar berbasis vektor. Baiklah, kita langsung masuk ke dalam topik pembahasan kita ya, anak-anak. Yang pertama yaitu, apa itu gambar vektor? Gambar vektor adalah gambar yang menggunakan poligon dan menciptakan gambar-gambar pada grafis komputer. Pada dasarnya, gambar vektor menggunakan vektor. Lokasi-lokasi pada vektor yang dinamakan control point dan node. Setiap poin ini memiliki posisi yang pasti berdasarkan sumbu X dan Y dari bidang kerja dan menentukan alurnya. Setiap alur vektor bisa ditambahkan atribut, termasuk ketebalan garis, bentuk, kurva, warna garis, dan warna isi. Salah satu contoh desain berbasis gambar vektor adalah desain kartu nama. Saat ini kartu nama sangat marak, model dan beragam desain grafisnya. Semua itu didesain melalui Corel Draw. Yang kedua, jenis-jenis software apa saja yang digunakan. Kita lanjut. Jenis-jenis software yang digunakan untuk membuat gambar vektor, yang pertama adalah Adobe Illustrator, yang kedua Adobe Fireworks, yang ketiga Adobe Flash, yang keempat Inkscape, yang kelima Corel Draw. Apakah sebelumnya Ananda sekalian sudah pernah mengoperasikan aplikasi-aplikasi tersebut? Belum lagi, Pak. Oh, belum, makanya kita coba sekarang. Dan yang ketiga, baiklah saya akan menjelaskan apa itu Adobe Illustrator. Adobe Illustrator adalah sebuah program perangkat lunak atau program grafik desain pengolahan image berbasis vektor,
Vektor itu sendiri merupakan sekumpulan titik dan garis yang saling terhubung dan merupakan perpaduan dari warna-warna sehingga membentuk sebuah objek menggambar yang diciptakan oleh Adobe System yang menggunakan vektor. Agak berbelit-belit, kebanyakan vektornya di sini. Berikutnya, Adobe Illustrator. Adobe Firewall. Adobe Firewall sendiri di sini adalah sebuah bitmap dan vektor grafik editor. Ia sebenarnya dikembangkan menggunakan bagian dari Macromedia Express yang telah Adobe peroleh pada tahun 2005. Firewall dibuat untuk web designer agar membuat prototipe website dan application interface dengan cepat. Fiturnya memasukkan slice dan kemampuan untuk menambahkan hotspot. Ia didesain untuk diintegrasikan dengan produk Adobe lainnya seperti Adobe Dreamweaver dan Adobe Flash. Berikutnya adalah Adobe Flash. Adobe Flash dahulu bernama Macromedia Flash adalah salah satu perangkat lunak komputer yang merupakan produk unggulan Adobe System. Adobe Flash digunakan untuk membuat gambar vektor maupun animasi gambar tersebut. Berikutnya Inkscape. Inkscape adalah editor gambar vektor yang bersifat perangkat lunak bebas di bawah lisensi GNU GPL. Tujuan utama dari Inkscape adalah menjadi perangkat grafik mutakhir yang memenuhi standar XML, SVG, dan CSS. Dan yang terakhir yaitu CorelDRAW. CorelDRAW, sebenarnya CorelDRAW ini lebih banyak digunakan untuk membuat gambar berbasis vektor dibandingkan produk Adobe. Kalau produk Adobe kebanyakan lebih ke manipulasi gambar. Dan CorelDRAW sendiri di sini adalah program perangkat lunak untuk mengedit grafik vektor. Grafik vektor dibuat dalam paket grafik dan terdiri dari objek. Setiap objek dapat diedit secara terpisah, artinya bentuk, warna, ukuran, dan posisinya dapat diubah. Baiklah, Ananda sekalian, ada pertanyaan dari penjelasan di atas? Halo? Iya, Pak. Apakah ada pertanyaan dari penjelasan di atas? Tidak, Pak. Pak, saya, Pak. Nah, apa itu, Aisyah? Pak, CorelDRAW itu cuma buat vektor aja gunanya, Pak. Sebenarnya untuk pembuat gini, CorelDRAW ini lebih, ibaratnya toolsnya itu lebih memudahkan dalam pembuatan vektor. Dia tidak begitu ribet. Beda sama Photoshop. Kalau Photoshop itu kebanyakan orang memakainya buat manipulasi gambar. Gitu. Bukan berarti Photoshop nggak bisa buat gambar berbasis vektor juga gitu. Tapi lebih populernya CorelDRAW. Baiklah, kita lanjutkan. Iya, Pak. Makasih, Pak. Oke. Sama-sama Aisyah. Baiklah, kita masuk ke langkah berikutnya, teknik dan langkah pembuatan gambar berbasis vektor menggunakan CorelDRAW. Sebelum kita masuk pada langkah pembuatannya, di sini kita perlu mengetahui apa sih fungsi dari tools yang ada di dalam CorelDRAW. Yang pertama itu ada Pick. Pick tool ini berfungsi untuk seleksi objek dan memilih objek. Yang kedua yaitu Freehand Pick Tools, berfungsi untuk seleksi objek secara bebas. Di sini Bapak akan menjelaskan yang inti-intinya saja yang akan digunakan dalam pembuatan gambar vektor. Baiklah, kita masuk ke Freehand yang ini. Kita masuk ke Freehand itu berfungsi untuk membuat garis secara bebas. Yang kedua, Two Point Line Tool berfungsi untuk membuat garis tunggal tanpa kurva.
Yang ketiga, Bezier, berfungsi untuk membuat kurva. Yang keempat, artistic media, berfungsi untuk menyediakan akses pada brush, sprayer, kaligrafi, dan pressure tool. Berikutnya pen. Pen sendiri berfungsi untuk membuat gambar kurva. Berarti yang media tool tadi, sorry Bapak, ada kesalahan tadi. Artistic media tool untuk menyediakan akses pada brush, kaligrafik, pressure, dan tool. Dan pen tool berfungsi untuk membuat gambar kurva. Polyline tool berfungsi untuk membuat garis dan kurva. Dan 3-point curve berfungsi untuk membuat kurva dan menentukan titik awal, akhir, dan titik tengah. Jadi kolom ini yang paling sering digunakan dalam pembuatan gambar vektor. Baiklah, langsung menuju ke apanya saja, prakteknya saja. Baiklah, di sini kita akan menggunakan ini yang ada di dalam apa tadi, bentar. Baiklah, kita sudah masuk ke dalam CorelDRAW. Di sini Bapak menggunakan CorelDRAW X7. Dan dalam pemakaian tools tadi di sini yang ada freehand, 2-point line. Jadi di sini kita pertama yang bentar. Ini kita masuk ke dalam langkah pembuatannya. Dalam langkah ini bentuk persegi panjang dengan ukuran 9 kali 5,5 cm menggunakan rectangle tool. Baiklah, rectangle tool sendiri di sini yaitu, baiklah, seperti yang ada di tampilan PowerPoint tadi, kita akan coba mempraktekkan membuat gambar vektor tadi yang kartu nama. Di sini kita menggunakan rectangle tool, kita membuat persegi. Lalu kita gunakan shape tool dan tarik salah satu ujungnya ke bawah. Seperti ini. Lalu seperti mengacu pada PowerPoint tadi, seperti ini kita buat seperti ini lagi ya. Kita gunakan tools yang di sini, yang ellipse tool. Kita buat lingkaran. Ini fungsinya lingkaran ya. Kalau membuat lingkaran bulat sempurna itu kita tahan CTRL atau kontrol dan kita bisa membuat lingkaran sempurna seperti ini. Beda sama kita kalau kita nggak menggunakan CTRL. Lalu di sini kita putar posisinya ini untuk menyesuaikan seperti yang contoh gambar yang di PowerPoint tadi. Lalu untuk menggabungkan lingkaran dengan persegi panjang ini, yang pertama kita tahan Shift, lalu kita klik lingkaran, kemudian kita klik objek persegi bersamaan dengan menahan Shift, lalu kita tekan Intersect. Ini secara otomatis lingkarannya masuk ke dalam persegi, lalu kita hapus objek lingkaran tadi. Kita masuk sini. Lalu kita tinggal masukin logo yang sebelumnya tadi yang ada di PowerPoint, logo gondrong pesel, Bapak membuatnya seperti itu. Jadi bentar.
Nah, seperti ini. Jadi logonya telah kita masukin ke dalam Corelnya. Sekarang kita tinggal menyesuaikannya. Lalu kita taruh di tengah, di centernya, kita kecil ukurannya. Lalu di sini kita akan memilih warna yang cocok untuk pembuatan kartu nama ini. Kita mengacu ke dalam contoh yang ada di PowerPoint tadi, yaitu yang dalamnya abu-abu, luarnya pink. Ini. Jadi yang di dalamnya kita klik yang bagian luar ini, lalu kita klik abu-abu ini, semuanya kan menyatukan abu-abu. Lalu kita klik yang lingkaran, kita klik pink, ini. Atau di dalamnya abu-abu, di luarnya pink, gitu. Bisa juga. Ini. Jadi ini kira-kira tampak depannya ya. Jadi berikutnya Bapak akan membuat tampak belakangnya. Untuk menduplikatnya kita nggak perlu susah-susah blok lalu Ctrl C lalu paste, nggak usah. Jadi kita tinggal blok lalu kita seret ke kanan lalu sembari melepas klik kiri langsung tekan klik kanan seperti ini. Kita sesuaikan. Kita hapus. Kita hapus dulu. Kita samain warnanya sama warna abu-abu. Di sini kita ngilangin, di sini kan terdapat garis hitam yang dari lingkaran tadi. Kita hilangin dengan ini. Outline width nih. Kita klik none. Ini dia hilang. Lalu kita sesuaikan ini. Nah. Lalu kita buat garis untuk menghiasnya dengan two point line yang ada di tools ini. Tarik garis lurus ke bawah dengan menahan shift. Ini. Lalu kita ubah ukuran garisnya, ketebalan garisnya. Kita ubah menjadi besar. Menjadi 2,0 mm aja. Lalu kita ubah warnanya menjadi warna pink dengan menggunakan klik kanan. Kalau menggunakan klik kiri dia nggak akan bisa berubah dengan klik kanan gini. Warna putih, coklat atau pink. Jadi kita gandakan seperti tadi. Seret ke kanan, klik kanan, seret ke kanan, klik kanan, seret ke kanan, klik kanan. Ini. Lalu kita geser lagi, sesuaikan tepat di bawah lingkaran logonya. Kita pengen ke atas. Ini. Lalu untuk membuat bagian atasnya tinggal kita seret ke atas dengan menahan shift, lalu klik kanan. Lalu kita pendekkan ujungnya. Ini hampir jadi. Lalu seperti yang di PowerPoint tadi ada logo WhatsApp, Instagram, sama Facebook. Jadi kita bisa mendownload logo tersebut di Google. Cari aja di Google logo WA atau PNG gitu kan, formatnya PNG. Biar pas di ekstrak ke dalam Corelnya dia nggak pecah. Jadi seperti ini, Bapak semuanya udah download. Jadi di sini kita ubah warnanya jadi warna abu-abu. Ini. Geser ke kiri. Kemudian kita kunci dulu backgroundnya. Ya.
Lalu kita tinggal membuat nomor WA, nama Instagram, dan nama Facebook kita dengan menggunakan text tool yang ada di bagian ini. Sama kita buat nomor HP 0853 63 kita blok, kita ubah warnanya warna putih. Ini. Lalu kita perbesar ukurannya. Ini. Sesuaikan. Kita Ctrl B untuk mempertebal tulisannya. Lalu untuk untuk membuatnya, kita seret ke bawah dengan menahan Shift, lalu klik kanan. Lalu kita ubah tulisannya menjadi Instagram Bapak. Ini. Lalu Facebooknya juga lakukan demikian. Seret ke bawah, klik kanan. Lalu edit tulisannya. Seperti ini. Dan kira-kira seperti ini tampak depan dan tampak belakang. Atau kita bisa menambahkan di sini tulisannya juga. Kita seret klik kanan. Seperti ini. Kita ubah menjadi gondrong pesel. Ini kartu nama bagi orang-orang gondrong. Ini. Lalu kita sesuaikan. Dan kira-kira yang simpelnya seperti ini, kartu nama simpel telah jadi. Betul ini yang persegi. Di sini kita membuat persegi dan berikutnya untuk membuat sudut tumpul pada persegi panjang, klik shape tool, kemudian salah satu sudut persegi panjang ditarik ke bawah. Lalu kita praktekkan. Di sini kita menggunakan shape tools. Di sini. Lalu salah satu ujung dari persegi panjang kita tarik ke bawah. Akan membuat sudut dari persegi tersebut menjadi tidak lancip. Dan di sini bisa kita kreasikan menggunakan ini yang kolom dari freehand tool. Sebelumnya tadi Bapak sudah membuatkan contoh seperti ini. Seperti ini. Desain kartu nama. Jadi pada desain ini kita menggunakan yang rectangle tool, shape tool, sama yang di kolom freehand tools tadi, dan kita bisa mengkreasikannya sendiri. Dan tadi hasilnya itu seperti ini. Dan mungkin Anda sekalian ada pertanyaan masalah tools yang ada di CorelDRAW ini? Nggak ada, Pak. Oke, nggak ada. Di sini Bapak membuat kartu nama, gondrong pesel, dan tertera WhatsApp, Instagram, sama Facebook. Oh, bikin KTP juga bisa ya, Pak? Oh, bisa. KTP, brosur,
dan kayak seperti apa, surat undangan pernikahan itu bisa. Ada pertanyaan Enggak, tentang Pak. penggunaan Corel Enggak, Draw Pak. ini? Oke. Baiklah, kita lanjutkan ke PowerPoint kita. Pak, mau tanya Pak. Boleh. Filippo ya. Mengenai aplikasi Pak. Apa? Valdo itu, Pak. Suaranya putus-putus, Filippo. Itu Valdo, bukan Filippo, Pak. Oh, Valdo. Ya, Valdo. Ada apa, Valdo? Suaranya putus-putus. Burek jaringannya tuh mungkin, Pak. Oh, iya. Mungkin bisa lewat chat saja, Valdo. Halo, Valdo. Lanjut aja dulu, Pak. Mengenai aplikasi. Apa aplikasi yang lebih mudah digunakan dalam pemula? Nah, dalam pembuatan gambar berbasis vektor, aplikasi yang paling mudah digunakan untuk pemula yaitu CorelDRAW. Kenapa CorelDRAW? Soalnya tools yang ada di dalam CorelDRAW itu tidak begitu banyak. Seperti produk Adobe dan apa tadi lagi? Slide dibandingkan Adobe Illustrator, Fireworks, Adobe Flash, dan Inkscape, CorelDRAW lebih nyaman digunakan dan lebih mudah digunakan untuk pemula. Sebenarnya itu untuk pembuatan gambar vektor ini ada cara yang lebih instan. Kita bisa cari di Google. Kita bisa mencari template-nya. Template misalkan kita membuat kartu undangan atau membuat brosur. Kita bisa mencari template-nya itu di Google. Jadi nanti kita ambil template-nya di Google, langsung kita edit saja, di aplikasinya. Begitu sih, Filippo. Valdo? Mana Valdo? Oke. Nah. Dan kira-kira apa yang dapat Ananda simpulkan dari materi kita hari ini? Halo Ananda, Aisyah, Aldi, Iya, Pak. Siti, Valdo. Apakah Ananda sekalian bisa menarik kesimpulan? Kesimpulan Kalau saya, Pak, Aldi berebut terus, ya udahlah dulu lah Aldi. kamu lah dulu kamu. Kamu Jangan lah dulu, berebut. ladies first. Kamu. Kamu. Nah, ngajak lagi nih. Jangan. Dia nggak mau loh, Nanti Pak. Tadi nanti dia masuk ruang BK berebut loh, ngomongnya, Pak. Kalian mau Siapa? dimasukin Jadi ke dalam siapa ruang dulu, BK? Pak? Jadi siapa Apa, dulu, Pak? Pak? Mau dimasukin ke ruang BK atau gimana? Enggak, jangan, Pak. Pak. Maaf, Pak. Dia aja, Pak. Dia aja, Pak. Oh, saya enggak, Pak. Udah, biar saya yang tunjuk ya. Coba. Aldi duluan. Oke, Pak. Terima kasih. Dari kesimpulan yang dapat saya tarik, bagi pemula, bagusnya menggunakan CorelDRAW terlebih dahulu untuk membuat vektor. Lalu untuk pembuatan vektor itu sendiri memang lebih bagus menggunakan
Adobe Corel Draw. Bukan berarti Photoshop tidak bisa, tetapi hanya terlalu rumit. Sekian. Oke, terima kasih Aldi. Aisyah, silakan. Bapak saya mau ngomong itu tadi, Pak. Oh ya udah, telah disampaikan oleh Aldi ya. Oke, baiklah anak-anak sekalian, karena kesimpulan telah ditarik dan dipetik sama Aldi, dan saya ucapkan terima kasih, dan saya akhiri saja pertemuan kita kali ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Makasih ya, Pak. Ya.